dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng dengan seluruh yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di sini di Misbahul Ulum, tapi juga mudah-mudahan kelak dikumpulkan di surganya. Ya. Pengen ke surga semua? Siap ke surganya sekarang? Tekade ya bisi roboh. Tenang ya. Kalau kata Allah tidak ada takdirnya jatuh, nggak akan jatuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh guru-guru kita yang dirahmati oleh Allah, baik dari MA, MTS, Sirajul Wildan. Semoga kita semua bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Mudah-mudahan dari majelis ta'lim, para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, bunda-bunda, orang tua murid, dan santri-santri yang dimuliakan oleh Allah ya. Ini calon orang-orang sukses. Sukses itu ditolong sama Allah ya. Berarti nggak boleh ngelakuin hal yang bikin Allah nggak suka. Jadi kalau pengen sukses nggak boleh ngelakuin yang Allah nggak suka. Contoh pacaran nggak boleh. Ada yang pacaran nggak? Mau pacaran angkat tangan. Ya sebentar. Pertanyaannya kok ganti. Ganti ya pertanyaannya. Yang kalian tahu kiri atau kanannya punya pacar, tolong bisikan astagfirullah di kupingnya. Bu, tandain ya Bu ya. Mana gurunya? Putusin ya. Putusin ya. Bilang disuruh si Koko gitu. Siapa lu ya. Bu, sebelum masuk ke materi ini untuk anak-anak dulu ya. Wabil khusus yang akhwat. Allah itu sayang sama perempuan, betul? Makanya kalian itu dibikin ada sekian banyak aturan syariat untuk kalian untuk ngejaga sebetulnya. Karena dulu sebelum Islam disampaikan, Islam yang di zaman Rasulullah ya, kan dulu di zaman sebelum Nabi dapat wahyu kan, mohon maaf, nggak berkerudung, bisa diperjualbelikan, dan mohon maaf istri itu ketika ada orang protes nikahilah 2, 3, 4, padahal di zaman itu istri itu bisa belasan. Tapi Islam datang untuk membatasi, ya, membatasi dan dimuliakan. Kalau dulu bisa diperjualbelikan, bisa ditukar-tukar, mohon maaf hanya dijadikan pemuas saja. Sekarang kalau ada yang pengen menyentuh wanita, syaratnya satu, buat perjanjian dulu sama penciptanya. Dihalalkan dulu. Dan gak cuman buat perjanjian, termasuk jika sudah berjanji, maka kalian berhak, laki-lakinya diwajibkan untuk ngasih nafkah. Nafkah tuh lengkap tuh, gak cuman makan, tapi tempat tinggal, pakaian. Kalau ternyata itu aja nggak berani, beraninya juga cuman WA doang, ya. Maka jangankan menyentuh,
memandangnya saja kita laki-laki tidak berhak sebetulnya. Ya. Gitu ya. Gini, kalian beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Ya. Gorengan mah bungkusnya dari kertas ulangan umum tahun kapan tahu? Ya. Ada nilainya dijeblok, Bu. Ya. Tapi kalau yang dagang berlian itu si mamangnya kudu pakai sarung tangan. Sarung tangannya bukan cuci tiap hari, ganti nu anyar tiap hari, yang baru tiap hari. Ya. Nah kalian lebih mulia daripada sekedar berlian. Jadi kalau pengen nyentuh kalian tuh syaratnya satu, izin dulu sama penciptanya, dihalalkan. Ya. Makanya pada punya Instagram tidak? Misalkan suatu ketika kalian tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Nah gitu ya, perhatikan. Begitulah cara membahagiakan akhwat ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Udah dibilang misal gitu. Iya misalkan ya. Atau siapa? 7 personil BTS mualaf semua. NCT juga. Saking solehnya mereka semua hafal 31 juz. 31. Ya, ya kan saking soleh. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Kemaruknya serakah. Tapi kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas. Halalkan atau tinggalkan, Bang. Tapi Aa Teh Hyung sayang. Kalau sayang, datang dong, temuin ayah saya. Beliau standby di rumah tiap hari pada Isya, datang kalau punya nyali. Jangan lupa bawa martabak. Kudu modal. Ya. Bawain telur gulung juga boleh lah. Ya. Gini, manusia ya Bu, kalau udah sayang, pasti pengen selamanya dengan orang yang disayang, betul ya? Nah di dunia sesayang-sayangnya nggak mungkin selamanya, betul? Kan kita pasti mati. Ada yang udah benar-benar naksir sama naksir, besok nikah, kata Allah nggak ada jodohnya, bisa meninggal duluan tuh, betul? Nah ada tempat untuk bahagia selama-lamanya, yaitu nanti di surganya Allah. Makanya kalau ngakunya sayang kan pengen selamanya dengan yang disayang, ya pengen bahagia selamanya cuma bisa di surga. Makanya kalau ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalkan, emang tahu nggak modalnya Oyo naon ya. Kalau ngajakinnya pacaran maka jelas berarti omong kosong. Ulangi, biasa aja deh. Ya begitu. Karena kalau betulan sayang pasti memuliakan, ya, memuliakan. Dan semua tuh gimana prioritas ya. Misalkan izin, Bu, kalau anaknya murung terus deh, kamu kenapa? Iya nih, bogoh, nge-WA tapi nggak dibalas-balas, katanya lagi sibuk. Gimana prioritas? Cara ngapalin Quran gimana? Syaratnya, salah satu syarat utamanya adalah mau. Kalau mau, pasti akan benar-benar memprioritaskan waktu. Tadi ketemu Ade Zayan dari Hafiz Indonesia ya, sama Bapak. Sehat selalu Zayan dan keluarga, Masya Allah. Beliau pasti meluangkan waktu untuk menghafal. Ibarat gini deh, kalian lagi di depan pasar, pesan ojek online, ya. Ketika lagi nungguin, kan WA masuk ke chat kalian banyak dong. Tapi yang dibuka duluan pasti dari si mamang ojek, betul tuh? Betul, nggak mungkin tetap sesuai urutan. Nggak, mesennya Senin pulang Kamis nanti. Ya, meskipun WA banyak dari grup gibah. Serius, asa sayangnya handphone 25 juta dipakainya buat gibah doang. Karena kadang ada yang satu kelas ada grupnya, tapi mereka bakal bikin grup kelas lagi tapi yang tidak ada wali kelasnya. Betul nggak? Nggak apa-apa, tenang aja. Karena gurunya juga gitu. Mereka punya grup guru yang ada kepala sekolahnya, mereka bikin grup lagi yang tidak ada kepala sekolahnya.
Maaf ya Bu Guru ya. Maaf ya. Nah, orang tua muridnya juga gitu ya. Ada grup yang sama guru, wali kelas, ada yang tidak ada. Ya. Enggak, maksudnya gini, kalau prioritas didahulukan pasti. Makanya kalau misalkan, aduh aku udah WA dia nggak dibalas-balas, bilangnya sibuk, bukan sibuk teh. Cuman kalian belum jadi prioritasnya dia aja. Ya. Jadi jangan mau istilah. Kok kita nggak pacaran tapi tengah malam dia memang suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Ibu gak hati-hati Bu, ya, ntar mantan WA bangun tahajud. Gini. Gimana suara bebek? Suara ucing? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum Bukti. Ibu ketawanya menjiwai sekali. Pernah di WA gitu ya sama orang? Ya. Hati-hati ya, di luar ada beberapa spesies deh. Yang pertama buaya hijrah. Yang kedua playboy syariah. Hati-hati. Kita nggak pacaran kok, kalau kemana-mana juga paling selalu ke kajian. Di motor juga diganjal pakai tas biar nggak kena-kena. Begitu nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Laki-lakinya WA ke si teteh. Sabar sayang, ini ujian buat kita. Gilanya. Modus teh jangan, rugi. Dalam pacaran itu yang rugi perempuan tahu. Ya. Meskipun katanya di luar sana ada yang dijajanin, ada yang di apa. Kalian tuh jauh lebih mahal daripada sekedar dijajanin kayak begitu. Ya, mahal. Na'udzubillah. Ya. Maka yuk jangan ada yang pacaran ya. Iya enggak? Dan ini wasiat ya, kalau misalkan habis ini nggak ketemu Koko lagi, kita umur nggak ada yang tahu ya. Tapi mudah-mudahan bagian yang ini diingat, Dek. Adek, Teteh, ya, silah ya. Keras sama diri kalian. Karena kalau kalian keras sama diri kalian, nanti dunia yang datang dengan lembut, tunduk di hadapan kalian. Ya. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga malas, yang lain juga nggak ngapalin Quran, yang lain juga bolos. Mungkin lulus, sekedar lulus bisa lulus. Tapi kalau kita lembek, nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Orang bilang masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, salah. Yang lebih bahaya adalah kalau tidak punya ilmu atau tidak ingin mencari ilmu, bahaya. Orang nggak punya ilmu masih bisa lulus, mungkin punten ya, ada yang bisa beli ijazah, ya, ada yang bisa beli kunci jawaban. Tapi kalau kita nggak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan, nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Dapat kerja nggak ada kemampuannya, sebulan pecat. Akhirnya lapar akhirnya jatuh kepada kemiskinan. Lapar nggak ada iman, nyuri, jadi kriminal. Dasarnya dari apa? Nggak punya ilmu, ya. Jadi penting Bu, ajakin ngaji bismillah ya. Aslinya setiap kali kalau kita nanti begitu lulus, ada yang mau langsung kerja, ada yang mau kuliah ya. Tapi apapun itu kadang kita suka lupa. Begitu lulus yang diperbanyak cuman surat lamaran kerjanya doang. Padahal harusnya kita juga ningkatin kemampuan kita punya apa. Karena sebetulnya setiap kali kita ngelamar kerja terus bilang, Pak saya minta gaji 20 juta. Kalian gak langsung diusir. Tapi ditanya dulu, emang kamu punya apa? Kalau ternyata kita punya kemampuan yang orang lain gak punya, dan terbukti bisa nguntungin perusahaan lebih dari 20 juta, dibayar minta berapa juga. Tapi coba datang, Pak saya minta gaji cuma 1 juta aja. Ya udah deh, kasihan. Kamu mulai kerja besok ya. Kerjaan apa ya? Nyetir bisa? Enggak. Ngajar bisa? Enggak. Nyapu deh, nyapu? Males. Itu terus buat apa saya piara kamu ya? Kalau apa-apa nggak bisa dikerjain. Padahal mintanya lebih murah ya nggak? 1 juta. Oke yuk silakan. Sukanya apa? Itu tekunin silakan.
Yang penting nggak jadi dosa. Tuh. Suka moto misalkan, ayo belajar fotografi. Sampai bener-bener jago moto. Orang lain nggak bisa moto sebagus kalian. Mangga, silakan. Ya. Karena nanti kalau kita bener-bener jago, orang lain nggak punya kemampuan seperti kita, orang nyari. Datang orang mau nikahan, saya mau nikah dong, tolong dipoto sama bapak. Aduh, kapan neng? Bulan depan. Aduh, saya jadwal penuh, 4 bulan lagi. Saya nikahnya 6 bulan lagi lah pak, yang penting bapak yang motret. Bisa gitu tuh. Untung cuman ganti jadwal, nggak ganti calon. Ya. Punya skill dicari, tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok. Pak, saya butuh jasa bapak. Bapak minta duit berapa, saya bayar pak. Di saat orang pusing nyari kerjaan bu, dia ditawarin minta duit berapa dibayar. Kenapa? Punya kemampuan. So, hobinya apa teh? Masak-masak tuh sampai beneran jago, enak banget masakannya. Ya. Tapi harus punya kemampuan. Bismillah. Sepakat? Bukan berarti oh keras sama diri tuh gimana kok nggak boleh istirahat. Waktu istirahat, waktunya main. Tapi jangan begitu akhirnya ngaji males, nggak ada guru main. Nah, waktu masih waktu belajar, bismillah. Karena kalau sekarang belum kelihatan, masih sama-sama umur belasan. Nanti tahu-tahu ada yang baru nyadarnya, tahu-tahu udah umur udah 45. Kok teman-teman saya udah punya ini itu, saya malah punya banyak utang gara-gara main slot wae. Repot, ya nggak? Masa baru nyadarnya nunggu umur segitu, telat. Ya dari sekarang ya. Diri kita entar tergantung hari ini kita ngapain. Itu. Terus di sini juga ibu-ibunya jangan kalau anak-anaknya malam minggu di rumah teh ditanya, kamu kok di rumah aja nggak punya pacar? Jangan, bu. Bagus nggak punya pacar teh. Malah disuruh, jangan ya. Jagain ya bu ya. Pernah ngelihat ada video ijab kabul bu. Jadi si bapak ini punya anak perempuan, mau dinikahkan dengan ada laki-laki. Dan sebelum ijab kabul antara si calon mantu laki-laki sama si bapaknya kan bisa khotbah dulu kan, bisa dinasihatin. Si bapak ini bilang kayak gini ke calon suami yang anak perempuannya ya. Nah, setelah ini kamu mau ajak anak saya kemana aja, mangga. Nah. Mau ke gunung, mau nyelam ke dalam goa sekalipun, udah jadi terserah kamu. Tapi ketahuilah nak, saya mendidik putri saya sejauh ini, makanannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pendidikannya, semuanya hanya dengan satu tujuan, yaitu menyampaikan putri saya nyampe ke surganya Allah. Maka kalau sampai setelah diserahkan ke kamu nanti di hari akhir kamu gagal nyampein ke surganya Allah, saya tuntut kamu di hadapan Allah. Tuh, bilangin ke si bapak aku udah ngomong gitu nanti. Kalau yang punya anak perempuan, ya. Jangan mau gitu-gitu aja, ya. Kalau ternyata dia beriman, dia jawab, siap. Saya memang menikahi putri bapak emang hanya dengan satu tujuan, nganterin dia ke surganya Allah. Bismillah. Tapi kalau malah jawab, ya udah ada pak, terjadi. Ya, bismillah. Bu, judulnya apa? Kebaca nggak? Mencintai munya ke siapa? Jangan lihat ke saya, Ati. Saya mah ada Teyunda ya. Kepada Rasul ya. Yuk, karena ini memang temanya Maulid ya. Yuk, mari fokus lagi perhatikan ya. Secinta-cintanya kita sama Nabi, selain Allah, Nabi adalah yang paling mencintai kita. Ya. Gini Bu, manusia kalau cinta sama manusia paling bisa jadi di dunia doang, belum tentu nyampe akhirat. Betul ya? Karena kata Allah di Quran surat 43, ada yang tahu surat 43 surat apa? Az-Zukhruf ya. Di ayat 67-nya. 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah akan ada hari di mana orang-orang yang di dunianya saling sayang nih. Entah hanya apapun istilahnya, entah suami istri, entah orang tua dengan anak, apapun itu ya.
nanti di hari akhir akan musuhan. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertakwa. Ya. Dan di surat Abasa, apa? Surat ke-80 dari ayat 32, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti setelah trompet sangkakala ditiup yang kedua kalinya, dikumpulin semua di padang mahsyar, kabur semuanya. Suami ninggalin istrinya, istrinya juga begitu, anak ninggalin orang tuanya juga begitu. Ya. Karena sudah likul limri'im minhum yaumi idzin sya'nu yughni. Udah riweuh sama urusannya sendiri. Gini, bayanginnya biar gampang kayak gini. Ini teteh lagi ngaji kayak gini misalkan teh. Tiba-tiba kerudungnya kebakar. Nyari air nggak? Jalan nyari air, lari. Itu padahal di kiri kanan tuh ada orang tua, ada pasangan, ada adik, ada keluarga, tapi kita nggak akan peduli itu. Yang penting ketemu air dulu, betul? Ya. Nah, di sana segitu baru yang dihadapin api dunia ya. Di sana kan yang dihadapin bukan api biasa. Maka pasti nggak peduli kiri kanan. Atau gini, contoh lagi. Misalkan waktu kita masih sekolah ada yang ngajakin bolos, madol, ya. Begitu bolos ditangkep. Ditanyakan biasa sama gurunya kan, kamu sama siapa aja? Dijelasin, si ini, si ini, si ini, si ini. Dikumpulin semua tuh di ruang guru. Pasti gelut. Ya. Kamu ngapain ngasih tahu? Udah dibilang masing-masing. Kan kamu sendiri yang mau. Gelut. Padahal hukumannya naon coba Cik? Paling juga cuma ngepel. Ya. Tapi bisa berantem sampai segitunya Bu. Nah. Hukumannya makin berat, makin berantem. Ya. Contoh jualan, suaranya berubah nih, ya masih tetap kedengaran jelas, lebih jelas yang tadi ya. Kita berdoa mudah-mudahan suaranya balik lagi seperti tadi ya Allah. Amin ya. Balik lagi, nah kan bisa gitu ya. Allah mah emang, masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi gitu, kalau apa-apa minta sama Allah. Tahu-tahu Allah akan gerakan orang untuk nyetel mic-nya. Ya. Terima kasih Mamang Mic ya. Ya soundman. Cuman di sini mah bukan yang horek ya nggak? Bukan sound horek ya. Contoh lagi ya. Tadi hukumannya cuma ngepel. Misalkan sekarang naik sama-sama ngedari narkoba misalkan. Satu ketangkep di penjara. Ditanyakan sama, kamu sama siapa aja ngedari narkoba? Disebut, si ini, si ini, si ini, si ini. Kumpul semua di penjara, pasti berantem juga. Kamu kenapa bawa-bawa saya? Jadi akhirnya di penjara, nggak akan ada orang ketemu di penjara sama-sama, terus malah senang-senang, bro, akhirnya kita kumpul di sini. Nggak ada. Nggak ada yang senang jalanin hukuman bareng-bareng, ya. Segitu teh pun tadi penjara teh dikasih makan keneh. Ya nggak? Ada waktu buat tidur, dikasih ada jadwal ngaji malah di penjara, ya. Cuman biasanya yang ke penjara belum tentu semuanya seneng ngaji, ya. Walaupun pelan-pelan bisa jadi mudah-mudahan hidayah datang, ya. Nah, apalagi nanti atuh di alam setelah kematian, dan yang dihadapin hukumannya itu bukan cuma sekedar hukuman yang ngepel, ya di penjara. Oh, hari akhir itu masya Allah, ya. Maka pasti saling bermusuh-musuhan, ya. Kecuali orang yang kenalnya tuh gara-gara saling sayangnya karena Allah. Ya Allah, saya senang kenal sama dia, karena setiap kali saya salah dia ngingetin saya malas sholat dia ngajakin saya malas pengajian dia ngajakin saya. Iya mungkin dia lebih bawel dan tidak selucu teman-teman yang lain, tapi dia memang bikin saya ingat sama Allah terus. Itu baru temenan. Yang kayak gitu di sana nggak akan berantem. Bu, waktu ngejelasin tafsir ayat yang tadi Bu ya, yang akan semua orang yang di dunia baik satu sama lain, di sana akan bermusuhan. Guru kami almarhum ngingetin bahwa termasuk orang tua sama anak-anak. Misalkan ya, anak udah gede berarti kan udah wajib sholat.
Tapi dia kasihan nih, aduh bikin PR sampai malam, tugas. Jadi teh subuhnya bablas, nggak ibu bangunin. Dengan alasan, ih kasihan bikin tugas sampai jam 2, nggak apa-apa deh subuhnya sebangunnya. Atau kalau kita benar-benar nggak peduli, mereka kan nanti bakal kena hisap. Guru kami ngejelasin, kalau sampai nanti mereka ngeliat seburuk apa hukuman gara-gara ninggalin sholat, mereka bakal nyari orang untuk minta tanggung jawab. Mama saya nggak ngingetin, bapak saya nggak ngingetin, guru saya nggak ngingetin. Alhamdulillah. Kalau ada yang bersin, ucap alhamdulillah, dijawabnya alhamdulillah. Nanti yang mendengar alhamdulillahnya membalas yahdikumullah wa yusli balakum. Lanjut ya. Akan dipanggil tuh nanti orang tuanya beneran datang. Bener kamu nggak ngajarin anak kamu? Kalau ternyata ibu udah ngingetin, aman. Tapi mereka, guru kami menggambarkannya, kalau mereka tahu, ya Allah, kalau hamba tahu ninggalin sholat ini hukumannya separah ini, mama dulu kenapa nggak tarik aku aja, mah? Guyur kalau perlu, jambak kalau perlu. Yang penting aku sholat daripada dihukum kayak begini. Cuman kan kita kadang kita jadi orang tua, nggak apa-apa deh, kasihan tugas nyampe malam, udah ntar aja sholat subuh. Pentingan mana PR sama sholat? Jadi, yuk ya. Jadi cara kita menyayangi itu nggak melulu harus sesuai dengan yang dia minta. Contoh, anak lagi doyan-doyannya permen sama coklat, terus sakit gigi gara-gara makan permen sama coklat. Udah sakit gigi, namanya anak kecil bu, tengarti, masih minta permen, dikasih tuh? Dikasih ya? Enggak. Mungkin akan ngambek si anak, mama pelit, beli gelang emas we bisa. Ya, masa aku permen doang nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD gitu misalkan. Ya pan letiken nih ya. Tetangga lewat, ibu kan uangnya banyak, masa permen doang nggak dibeliin? Benci ya sama anaknya. Anak sakit gigi, permennya ibu ambil karena benci atau karena sayang? Sayang. Jadi cara menyayangi itu nggak melulu apa yang dia minta selalu dikasih. Oh, ada aturan. Makanya sama kalau kayak kita juga doa ke Allah nih, belum dikabul-kabul, bukan berarti Allahnya pelit, bisa jadi lagi ditolong itu. Saya mintanya masuk kampus itu, nggak kepilih. Allah tahu bisa jadi di kampus itu kamu ada yang ngajak pacaran, jadi dibikin gagal. Ya Allah, saya pengen jadi artis, nggak terkenal padahal udah nyari sensasi. Allah tahu kamu jadi artis malah mohon maaf, malah buka aurat, malah naudzubillah pergaulan bebas, ditolong. Ya. Cuman karena kita di hatinya belum Allah, jadi ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit nangis. Ketinggalan sholat gak nangis, hilang follower nangis. Ya. Silakan kejar apapun. Kalian mau jadi orang kaya? Mangga. Tapi ketahuilah, kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, ya. Ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, betul? Pengen viral kok, mangga. Tapi sama kita meninggal ditanya, tidak ditanya followersnya berapa, betul? Ditanyanya, kamu ngajarin apa ke followers kamu? Pintu surga memang ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu tidak ada. Bagian orang udah bisa nilai sekarang. Follower 100.000, no komen 2, julid. Jadi istilah, ya. Kita nanti makin hebat, makin berprestasi, orang muji kita nggak bisa nahan. Yang nggak boleh itu kalau kita meletakkan bahagianya di mulut orang, ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Betul. Ibu cukup menjiwai ketawanya ya. Emang ada yang kayak gitu, Bu? Oh, ada. Berhasil kelihatan langsing mukanya biru, engapnya. Lucu ya ibu-ibu ya. Oh, saya pengen nanya ini ya biar lucu ya. Bismillah. Ini mah survei aja ya. Bu, mau tanya boleh? Hai ibu-ibu, kenapa kalau foto nggak bisa sekali?
bilang sekali mereka sekali. Bukan nggak boleh sih, mangga. Cuman kalau yang ngantri 1.000 orang yang masing-masing 5 kali kan sampai maghrib, Bu. Ya, nggak jadi nanti ngaji. Ya, enggak. Mau tanya lagi boleh, Bu? Hai, Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah cantik, tapi Ibu perem sorangan. Diulang mau? Berarti bukan masalah engel ya, bis angel gitu. Diulang fotonya, oke diulang. Kadang saya suka kasihan sama yang moto. Atau benar permintaannya apa coba? Mas, tolong jangan gendut ya. Kumaha Bu caranya? Kumaha coba so. Kumaha? Hah? Pan yang makan banyak Ibu, masa saya yang diomelin? Ini licik orang teh, ya Allah. Ya. Diulang. Sekarang yang 9 merem, Ibu cantik sendiri, itu kan yang diupdate. Apal. Ternyata semua ibu-ibu seplanet bumi begitu ya. Tapi dah Allah mah sayang karena ibu ya. Masa iya sih kok iya? Buktinya jujur, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering cilaka atau selamat, Bu? Yang kagok si bapak tuh di belakang ngeliatin mau kemana ya si ibu. Iya mah, ras terkuat di muka bumi. Sekalinya sennya bener ketutupan kerudung coba. Alhamdulillah lah syar'i juga tapi akhirnya. Ya Allah, ya gitu. Nah, apa cenah? Ya. Lanjut. Gini Bu, tadi manusia kalau mencintai dia terbatas di dunia aja. Apalagi kalau mencintainya ada maunya. Coba lihat orang mau minjem duit Bu. Pasti muji-muji anaknya, sopan, santun. Nggak akan, itu mah punten ya. Orang kalau pengen minjem duit Bu, yang dipinjemin duitnya kentut, bau ge nggak akan komen Bu asli. Kenapa Bu? Tidak ya. Oh. Siap. Hatur nuhun Ibu. Makasih. Kenapa? Jeruk ya kupas. Enggak lah. Makasih ya. Ini air entah dari mata air gunung belah mana nyampe we ke sini, ya Allah. Kalau dihitung jarak saya ke air sama jarak air nyampe ke gelas jauhan mana? Jauhan air. Ya. Jeruk nih, entah dari kebun belah mana. Sejarak saya cuma 0,5 meter ke jeruk. Coba jarak jeruk ke sini. Baik nggak Allah? Ya. Nih dibuatnya dari apa? Terigu. Kalau pernah kajian di pabrik tepung, saya tanya, ini ladang gandumnya di mana? Nyediain tepung se-Indonesiaeun. Di mana coba sok? 2 tempat, New Zealand sama Kanada. Ih, ajib. Jadi Ibu ini kalau makan ini teh impor di Kanada ya teh. Asli. Serius. Sedangkan jarak kita ke gorengan iya, coba sok berapa senti? Itu tepung dari Kanada nyampe kalau rezeki Ibu mah asli. Nyampe. Miliknya, udah milik mah aman. Hasil. Cuman kadang kita udah dikunyah ge malah, naon iya kurang pedes. Sing syukur atuh ya. Nabi itu nggak pernah menghina makanannya. Kok kalau beliau nggak doyan gimana? Ya udah taruh aja, nggak komen gitu. Nggak usah dikomen. Kita mah kadang segala dikomen. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Hiperbola. Keluar kamar nanya ke si bibi, Bi, ada sarapan apa? Nasi kuning Bu. Nasi kuning lu diharap. Pucet. Ya gitu cen. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis. Menculang.
Heeh. Berangkat kerja Cikeretek macet, ngomel. Parah nih Cikeretek. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet begini. Padahal ke luar negeri belum pernah ya. Yang penting ngomel dulu ya. Nyampe tempat kerja ada yang berisik, marah lagi. Kalian tuh bisa diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor, kan repot, darahnya dipel dulu di mana-mana. Hiperbola. Ya, haus validasi. Jangan ngambek wae Bu ya. Nanti ganti gerak namanya jadi ibu ambek sejati. Menisa galate diambek. Hidup teh enak tahu. Hari ini kita bisa beramal. Ya Allah, orang lain mah ada yang pengen ibadah teh. Bu, Allah nggak pengen kita ke pengajian gampang loh Bu. Bisa kuncinya motornya dibikin hilang. Ada yang kuncinya ada motornya leungit. Ada yang kuncinya ada motornya ada orangnya hilang. Diculik mantan sih Bu. Ada yang orangnya ada, motornya ada, kuncinya ada, imannya hilang. Lebih bahaya. Rumah dekat masjid, rumah dekat pengajian nggak pernah orang. Ya. Karena manusia yang kuat itu bukan yang sanggup bergulat melawan ribuan orang. Cek aja yang sanggup mengangkat selimutnya untuk berangkat sholat subuh, laki-laki terutama ya. Bismillah. Jadi tadi ya, kita balik lagi pada Rasul. Rasul mencintai, kalau kita mencintai manusia Bu, satu bisa jadi ada maunya, dan dua bisa jadi cuma di dunia, nyampe sana musuhan. Tapi kalau misalkan Rasul, perhatikan, Rasul mencintai kita 3 waktu. Satu, ketika beliau masih hidup. Kedua, menjelang beliau akan wafat. Ketiga, setelah beliau wafat. Ya. Waktu masih hidup ceritanya gimana kok? Oh kan banyak kisah waktu di Taif contohnya. Bu, waktu itu Nabi di Mekah. Mekah sampai Taif itu 70 km ya. Kalau dari Bogor 70 km itu harus nyampe Jakarta, Pantai Indah Kapuk baru 70 kilo. Nyampe bandara 75 kiloan. Bogor, bandara Soekarno-Hatta ya. Nah kebayang jalan kaki sejauh itu. Kita kan bayangannya nyampe udah disediain kursi sama es kelapa muda gitu ya. Tapi kita tahu beliau mah ditimpukin, dikatain majnun, dilempari. Padahal datang teh pengen nyelamatin yang nimpuk. Malaikat nggak terima kan? Malaikat nanya, kalau bahasa kitanya mah, timpuk gak nih bos? Timpahin gunung nih. Nabi mah kan kita tahu jawabannya. Jangan, mereka belum paham. Malah aku berdoa, semoga terlahir hamba-hamba yang beriman dari tulang sulbi mereka. Malah dikabul. Karena setelah Nabi wafat kan ada nabi-nabi palsu ya. Ada yang ngaku-ngaku Nabi. Di beberapa tempat itu ada yang murtad. Tapi di Taif nggak ada satupun yang murtad. Meskipun masuk Islamnya telat. Ya, Insya Allah. Seperti itu. Dan aslinya kan Nabi ke Taif dulu, baru ke Yastrib, ke Madinah. Makanya kata orang-orang Taif itu sempat kayak bersyair ya. Andai aja kalau dulu leluhur-leluhur kami menerima Rasul. Mungkin sekarang kota suci itu Mekah dan Taif, bukan Mekah dan Madinah. Tapi karena dulu mereka menolak, Mekah ke Madinah kan lebih jauh. Ya. Dan akhirnya Yastrib sekarang jadi Madinah yang menerima. Jadi 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Ya. Ya sudah, takdir dari Allah ya. Itu di saat beliau masih hidup. Menjelang wafat, kan kita tahu beliau selain takdir dari Allah, wasilahnya adalah memang beliau waktu itu dikasih sakit dulu sama Allah. Dan waktu sakit ada yang datang ke rumah, ngetok, yang bukain putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya karena pengen ketemu orang tuanya ya, maaf ayah saya sedang sakit, belum bisa menemui tamu. Kata Nabi dari dalam kan bilangnya apa? Biarkan ia masuk wahai Fatimah, karena sesungguhnya dia adalah sang pemutus kenikmatan, malaikat maut. Dan perintahnya tegas, jelas. Malaikat ini diperintahkan izin dulu ke Nabi. Kata Nabi boleh dicabut nyawanya, cabut. Nggak boleh, suruh pulang.
Coba kita mah nggak bisa neko, ya. Nah benar, Nabi sebelum akhirnya dicabut kan bertanya satu hal dulu. Yang paling yang beliau tanya adalah bagaimana nasib umatku setelah aku wafat. Dijawab, yang bantu jawab malaikat Jibril ikut hadir di situ. Aku mendengar Rabbmu berkata, seluruh umat yang lain haram masuk ke dalam surga sebelum engkau dan umatmu masuk terlebih dahulu. Jadi misalkan Bu, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Ibrahim tuh, udah beres di sidang, udah beres dihisap, udah distempel, fix ahli surga, belum boleh masuk surga dulu. Mereka harus nungguin Rasul dan umatnya masuk duluan. Orang kayak kita ditungguin. Kalau kita yang nyampe surga tapi. Ya. Mendengar itu, beliau lebih tenang, maka kalau sudah waktunya, ya, bismillah, silakan. Dan kita tahu kan ketika sakaratul maut diriwayatkan kan ternyata seperti setiap bagian tubuh kita itu seperti disayat, sakit sekali. Dan sudah seperti itu pun beliau berdoanya yang disebut siapa lagi? Ummati, ummati, ummati. Kita yang dipikirin. Bahkan kan berdoa, apa doanya ingat? Kalau sakaratul maut itu sesakit ini, maka ya Allah, biarkan aku saja yang menanggung seluruh sakitnya sakaratul maut umatku. Makanya kalau nanti ibu ada yang komen, itu ada orang meninggal nggak kesakitan, ya berarti doa Nabi waktu itu dikabul. Udah ditanggung sakitnya sama Rasul. Oh berarti nanti aku ini dong pas mati bisa nggak sakit. Kita aku umatnya tuh. Kan kadang kita bisa ngomong kayak gini, saya kenal Cristiano Ronaldo. Pertanyaannya, Cristiano Ronaldo-nya kenal kita nggak? Sama kayak, saya umatnya Rasulullah. Yakin nanti pulang di aku umat sama Rasulullah kita. Sedangkan kitanya nggak mau ngikutin sunnahnya, sholat dingkeng-keng. Jadi yuk jaga ya. Dan itu ketika menjelang akan wafat. Selanjutnya, yang ketiga tadi, bahkan setelah wafat pun beliau masih mencintai kita. Ketahuilah, di hari yang mengerikan nanti setelah kematian, Rasul adalah manusia yang paling sibuk menyelamatkan umatnya. Kita tahu, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, bahwa para nabi itu punya doa mustajab. Tapi beliau, Rasulullah SAW, menyimpan doa itu untuk hari akhir, untuk jadi syafaat. Contoh ya, Nabi Nuh udah doa untuk dikiriman air bah. Satu dunia banjir tuh beliau berdoa. Satu dunia banjir. Nggak cuman banjir genangan doang lagi, banjir bandang. Ya. Udah kepake. Rasul disimpan untuk nyelamatin umatnya. Pertanyaannya satu. Kita tuh beneran umatnya atau enggak? Ya. Ngaku doang mah ya saya umatnya, tapi kalau kan harus dengan tindakan, sholawat jarang misalkan, ngikutin sunnahnya nggak mau. Ada yang rajin ngikutin sunnahnya, nambah lagi istri, cenah sunnah. Parasaan sunnah Rasul teh banyak, tahajudnya, duhanya, sholatnya bolong-bolong, tapi rajin nambah, kumaha. Tapi di sini mah soleh-soleh semua suaminya ya. Di hari akhir itu Nabi menunggu di titian sirat. Allahumma salimna ya Tuhan kami selamatkan kami. Dan bahkan sujud dengan sujud yang sangat lama, kata Allah, bangun Muhammad, apa yang kau pinta? Mintalah maka akan kukabulkan. Beliau meminta selamatkan umatku yang masih ada iman di hatinya meskipun sekecil biji jagung dari neraka. Kabul. Ditungguin sama Nabi depan gerbang neraka, dipelukin satu-satu keluar pada tutung, dikasih minum air dari telaga Al-Kausar. Kita tahu ya, yang barang siapa meminum air dari situ maka tidak akan haus lagi selamanya. Diselamatin banyak, masih sujud di keneh. Bangun Muhammad, minta apa yang kamu minta? Selamatkan umatku yang di hatinya masih ada iman meskipun sekecil biji zarrah. Kalau dulu mah suka diterjemahinnya biji sawi ya, karena di zaman itu belum ada mikroskop. Jadi mereka taunya paling kecil tuh biji sawi. Yang lebih kecil lagi sekarang kita tahu ada atom. Ya, tapi bukan kacang ya.
Selamati terus sampai yang terakhir itu beliau sampai sujud meminta, bangun Muhammad, bukankah sudah banyak kuselamatkan umatmu? Yang paling terakhir, ya Allah, selamatkan umatku yang mungkin dirinya seumur hidup bermaksiat, tapi ia pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Buka bayang bu, seumur hidup maksiat, tapi setidaknya dia yakin tiada ada Tuhan selain Allah, Tuhan teh cuma satu, Allah doang, anu kitu ge diselamatkan. Siapa lagi yang paling sayang sama kita kalau manusia selain beliau? Ya. Kita kalau ada orang sayang banget sama kita aja bisa malu tuh, aduh. Sungkan sama beliau tuh nggak enak. Kalau udah beliau yang minta, karena beliau sayang sekali sama saya, dijabanin tuh. Tapi ke Rasul masa nggak bisa gitu, ya? Kita butuh kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi lihatlah 3 tempat tuh, 3 waktu. Manusia di dunia butuh ada maunya, dan bisa jadi sementara, ya. Tapi Rasul ya begitu, ya. Dan kalau pengen ngebahas sekali lagi pentingnya, itulah esensinya tauhid bu ya, segitu pentingnya. Maka tolong dijagain. Gini nih bu, perhatikan. Ini ibu-ibu pada ngaji. Setan suka nggak? Setan suka nggak ibu ngaji? Nggak. Gimana ini? Kira-kira gimana cara setan untuk gugurin pahala kita ngaji hari ini? Apakah beres ngaji kita diajakin ngerampok rame-rame? Itu juga sulit bagi setan. Maka cara paling mudahnya gimana? Diganggu iman ibu, ketauhidannya. Karena contoh yang misalkan ya, kita tahu rukun Islam yang pertama syahadat, kedua, ketiga zakat, 4, 5 haji. Punten ya bu ya, misalkan ada orang yang dia sholat, zakat, puasa, haji bahkan, tapi nggak pernah ngucap kalimat syahadat, bahkan masih meyakini oh ada Tuhan lain selain Allah, keterima nggak sholat? Enggak. Makanya memang itu cara paling gampang bagi setan. Sana kamu sholat, sana kamu pengajian, sana kamu berangkat haji, tapi kalau toko kamu sepi, tuh datang ke mbah yang itu, nanti rame lagi loh. Rusak nggak tauhidnya? Jaga bu, hati-hati. Karena nanti mau kita sholat sampai kayak gimana, sampai sakit pinggang sekalipun, kalau misalkan kita nggak beriman kepada Allah, meyakini ada pesaing Allah. Jadi ini hal-hal yang kecil-kecil ya. Jadi contoh, tolong udah jangan nggak ada lagi, udah jangan ada lagi yang masih percaya sama namanya zodiak. Kamu zodiaknya apa? Oh berarti cocok sama? Nggak ada. Wah kayaknya bakal beruntung. Nggak ada. Beruntung tuh satu, tambah dekat sama Allah. Kok katanya beruntung motor saya malah hilang, tapi setelah motormu hilang kamu rajin sholat kan? Berarti itu beruntung. Karena naik duit, naik jabatan, duit tambah banyak, tapi kalau tambah banyak maksiatnya bukan nikmat, itu teh musibah. Standarnya satu, tambah dekat sama Allah atau enggak? Ya, seperti itu. Jadi nggak ada. Koko pernah wawancara orang yang pernah kerja di majalah, kerjaannya tukang nulis zodiak. Itu ternyata statistik. Contoh, kalau dia tahu nih, ini misalkan bulan ini zodiak apa yang ulang tahun, nanti dia tulisnya kayak begini, kamu nanti akan dapat kejutan. Ya iya, mau ulang tahun. Udah ketebak itu mah. Serius dia bilang kayak gitu. Contoh lagi. Kadang nulisnya umum, kamu punya masalah dalam hidupmu. Namanya ge hidup atau pugu ada masalah. Nggak mungkin hidup nggak ada masalah ya. Ditambahin lagi, masalahnya dari orang yang dekat denganmu. Pugu dekat pasti bisa ada masalah. Gini deh, contoh, ibu kenal tetangga saya nggak Pak Burhan? Enggak kan? Ada masalah nggak ibu sama Pak Burhan? Ya enggak kenal. Masalah pasti sama yang kenal. Itu mah jangan dipercaya. Ngerusak. Bukan masalah benar atau salah ya, enggak. Ngerusak tauhidnya, hati-hati. Ya. Contoh lagi. Suka ada yang bilang kayak gini, oh jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak. Jangankan yang tengah, yang moto ge pasti mati. Betul? Yang di rumah nggak ikut pemotretan juga pasti mati kan? Iya.
Ya. Apalagi kalau lewat tempat sepi, nggak usah ngomong maaf mbah, saya nggak ganggu. Jangan ya bu ya, nggak usah numpang-numpang. Tolong jangan pernah ada yang gitu lagi ya. Kok bangsa jin kan betulan ada? Iya, tapi kalau Allah tidak izinkan dia ganggu kita, dia nggak bisa apa-apa. Serius. Kita beneran takut, manusiawi ini takut, namanya ngelihat gelap gitu ya. Doa aja udah istilah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau 3 kul, itu kan surat perlindungan. Tambahin Al-Fatihah, tambahin ayat kursi, mangga. Yo, punten mbah numpang. Seneng tahu dianya, Bu. Makin kita ciut, makin dia besar. Makin kita mengecilkan dia, makin dia juga kecil di hadapan Allah. Ya, nggak ada. Termasuk yang namanya anak-anak indigo, tahu? Itu bukan kelebihan. Dia sedang diganggu oleh bangsa jin. Indigo itu kalau pergi di luar, kalau di rumah IndiHome namanya. Bukan ya. Serius jangan. Sama dia ngeganggu keimanan, biar ini. Nanti kita bahas. Tapi contoh apa lagi? Di Jawa Timur pernah ada orang anak kecil kesambar petir sambil megang batu. Batunya dipercaya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air di gayung tuh buat dicelupin, diminum sehat katanya. Namanya batu ponari, loh. Pernah dengar? Adik-adik mah beda zaman ya, nggak tahu ya. Ibu batu ponari tahu ya? Jadi kalau airnya udah dicelupin batu ponari itu berubah namanya jadi ponari sweat katanya. Enggak. Oh udah ganti. Ya. Iya bu, hari. Ya, seperti itu. Nggak ada bu ya, sembuh dari siapa? Tapi kan kadang kita mau sembuh juga yang dipuji malah naon coba. Sakit kepala, jangar. Begitu sembuh, emang dahsyat, iya paramek. Bukan parameknya bu. Itu mau foto di parameknya diganti pakai muka ibu lagi kieu. Tetap aja bu, yang nyembuhin mah Allah ya. Oh ini sama ada lagi contoh penting. Suatu ketika ada guru kami ngajar ngaji di pengajian keluarga besar. Nah ini memang semua keluarga ikut, ada satu pemuda memang biasa ikut pengajian juga. Suatu ketika nggak pernah ikut ngaji lagi, Bu. Ditanya ke mamanya, Bu, anak ibu mana? Biasa ikut pengajian. Apakah sekarang kuliah ngekos di luar kota? Dijawab, enggak Pak, itu Ustaz ada di kamar. Loh, kok di kamar nggak ikut pengajian sih? Si ibunya berbisik, dia lagi kesurupan arwah si kakek. Percaya tuh Bu? Kita lurusin ya. Ditanya, ibu tahu dari mana itu arwahnya si kakek? Habis si cucu kan nggak ketemu kakeknya, meninggal duluan kakeknya. Tapi kok si cucu ini kalau kesurupan tahu segala hal tentang si kakek, berarti itu arwahnya si kakek kan? Kita lurusin ya Bu ya. Bu, orang udah meninggal, dia sudah pindah alam. Namanya alam kubur atau alam barzakh. Kalau dia soleh, lolos dari pertanyaan man robuka gitu ya, maka dia sedang santai, istirahat, nikmat, menerima nikmat kubur sampai nunggu hari kiamat datang. Tapi kalau dia tidak soleh, tidak beriman, dia lagi ripuh menghadapin hukuman di alam kubur. Boro-boro bisa datang ke rumah lagi nyariin, mana handphone saya belum di password. Gak ada. Kok katanya kalau misalkan ada malam Jumat nggak baca Yasin, keluarga kita datang ke rumah nyariin. Itu hadisnya palsu. Nabi nggak pernah bersabda kayak begitu ya. Sudah pernah kita bahas di hadapan guru-guru hadis kami. Setelah ditelidiki hadisnya palsu. Ya, nggak ada. Dan orang yang udah wafat itu lebih butuh doa yang masih hidup daripada yang hidup berharap sama yang udah mati.
Namanya apa? Qarin. Nah, qarin itu dalam bahasa Arab bisa diartikan adalah sahabat. Ulangi. Nah, ada 14 kata untuk sahabat di dalam bahasa Arab. Sama kayak di Indonesia ya. Ada teman, kawan, sahabat, bestie, ya. Macam-macam kan? Nah, ada berdasarkan tingkat kedekatan nih. Ya. Nah, sama dalam bahasa Arab juga ada qarin, tadi ada lagi sohib, sodiq, rofiq. Ya. Nah, yang paling tinggi kedekatannya adalah qarin. Karena contoh sedekat-dekatnya manusia sama manusia, contoh suami istri, ibu tetap nggak 24 jam barengan kan? Nggak mungkin si bapak lagi di WC lagi nggak ngejauhan, ibu dukung, ayo ayah semangat. Gele, naon? Nggak mungkin. Tapi qarin dari lahir sampai orangnya meninggal ikut, jadi tahu segala hal. Nah, Allah nyiptain jin dan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kayak manusia, ada yang taat, ada yang tidak taat. Jin juga gitu, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau ternyata si qarin ini bukan jin yang taat, terus orangnya meninggal, ya dia gangguin anak cucunya. Akhirnya apa? Keluarga tadi yang kalau ada masalah ambil wudhu, sholat, cerita ke Allah. Sekarang kalau ada masalah, nunggu si anak kesurupan nanti cerita sama arwahnya. Rusak nggak tauhidnya, Bu? Rusak. Percuma mau sholat, zakat, puasa, haji juga. Maka penting dijaga ini, nggak boleh lagi. Sayang gitu-gitu. Jin ada, ya. Ya. Tapi mereka nggak bisa, mereka nggak diizinin Allah ganggu kita, kita nggak akan terganggu sama sekali. Dan jin pengen ngeganggu, pintunya satu, dosa. Makanya punten ya, mohon maaf, kalau misalkan ada perempuan pakai apa namanya ya, ya biar supaya bikin orang naksir-naksir gitu, kedukun. Apa sih? Ya, pelet makanan ikan ya, susu kacang hijau. Ya gitu-gitulah ya. Oh, apa ten jaran goyang, ya, semar mesem, ya, misalkan ya, punten, yang biasanya bisa naksir sama yang pakai gituan, punten, biasanya itu bapak-bapak yang nggak pernah sholat. Kalau benar-benar soleh bertakwa bagi dia, naon biasa aja. Serius, karena setan ngeganggu pintunya dosa. Makin kita jauh dari Allah, makin gampang diganggu. Gini ya. Gangguan bangsa jin itu jadi kayak begini. Ini jadi bahas mistis gini, Bu. Nggak apa-apa lah ya. Ini penting ya ilmunya ya. Gini, Bu. Ibarat di rumah kita ada laler sama kecoa. Kalau disemprot pakai anti serangga, mati nggak lalernya? Mati sih mati. Tapi kalau rumah kita masih jorok, datang lagi nggak lalatnya? Berarti cara paling baiknya sebetulnya ngapain? Dibersihin dong. Sama, Bu, kita juga. Kita kalau misalkan ngerasa diganggu, ada tanda-tandanya kalau diganggu bangsa jin, maka jangan pakai anti serangga, misalkan pergi ke ustadz, misalkan ruqyah. Tapi yang lebih penting adalah bersihin diri kita sampai akhirnya setan juga nggak mau ganggu, sampai istilahnya lalat dan kecoa aja nggak mau datang saking bersihnya. Karena kalau misalkan nanti iya kok, tapi kalau ustadz itu yang baca beneran kerasa lebih enak, ya punten, kita baca sendiri bacaan nggak benar, tajwid nggak ngerti, arti nggak paham. Kalau ustadznya kan beriman, bertakwa, hafal, tajwidnya benar, beriman kepada Allah, maka wajar kalau misalkan bacaan beliau lebih mantep, ya nggak? Nah, tapi paling utama sebetulnya ada ruqyah mandiri. Udah, minimal sebelum tidur baca Al-Fatihah, ayat kursi, tiga ayat akhir Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wal ard, terus wa in tubdu ma fi anfusikum, terus sampai 3 kul, tiupin ke tangan, basuh, itu udah ruqyah mandiri. Ya. Supaya, karena kan gini, ustadznya digoda syaiton, yang diruqyahnya juga digoda. Dan akan sama-sama digoda. Yang sakitnya akan nanti dibikin digoda. Tuh, kalau ada apa-apa cari aja ustadz itu. Jadi kalau ada apa-apa tetap nyarinya ustadznya, bukan Allahnya.
Udah tenang ada ustadz itu, tapi tetap dia sholatnya bolong-bolong, tetap nggak mau menutup aurat. Kan bukan itu solusinya. Makanya kalau misalkan ternyata ke ustadznya sembuh, beres lagi, ntar diganggu lagi. Ya setannya masih mau datang, sampahnya belum bersih. Kitanya masih remehin sholat, masih belum mau menutup aurat misalkan. Bismillah tidak dibantu ustadznya, tapi kitanya bertakwa betul-betul, nggak ada lagi dosa dilakuin, tutup pintu dosanya, setan juga malas ganggu. Ustadznya juga akan digoda. Ih, keren ya kamu, ternyata bisa nyembuhin orang, dasar kamu memang orang soleh. Nanti kalau misalkan dia terlena, bisa jadi sombong. Ada apa-apa bilang saya aja. Menjadi kesombongan. Akhirnya mulai bisnis baru, jualan air doa. Orang buka cuma dicelup doang. Ayo udah dicelup, jari saya bekas ngorong nih. Ya, keramat ya. Nah. Bu, bentar. Air memang bisa jadi media ruqyah, betul. Tapi kan kita bisa bacain Quran sendiri. Kenapa harus pakai yang dia? Nggak tahu beneran didoain atau enggak, wallahu a'lam. Tapi kalau kita belum mempan, ya kita biar mempan atau sok ngaji, bertakwa, tambahin imannya, kuatin tauhidnya. Nanti pasti beda efeknya. Yuk. Kalau kita bacain Quran, ya pun dan kita Al-Fatihah aja nggak sesuai tajwid misalkan. Sholat males, aurat nggak ditutup, ya diganggu, wajar. Doain sendiri nggak mempan, wajar. Kayak gitu nggak apa-apa, misalkan ditolongin ustadznya dulu. Tapi ya kayak tadi, ibarat ustadz itu kayak cuman anti serangga. Mati sebentar nyamuknya, lalatnya. Tapi kalau masih ada sampah, datang lagi nggak lalatnya? Gitu maksudnya. Ya. Ya. Jadi dijaga tauhidnya ya. Dan cara terbaik kita membalas cinta Rasulullah adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Oh, Nabi minumnya sambil duduk. Duduk. Tangan kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, kalau keluar baru kebalik. Keluar kamar mandi kanan dulu, keluar masjid kiri dulu. Ikutin. Kalau pakai apa-apa celana, baju, tangan kanan dulu masuk. Kita makan kadang baru mau minum sambil duduk setelah baca penelitian profesor di Jepang. Ternyata nanti ginjalnya begini. Nabi udah lakuin 14 abad yang lalu. Baru sekarang aja profesor di Jepangnya membuktikan, betul? Jadi yuk dijaga ya. Udah, Koko sisakan waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Foto berarti nggak ada tanya jawab ya? Jawab. Emang teteh mau nanya apa? Saya kembalikan dulu ke Ustazah MC kita ya, untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol, silakan.